Koko Andi, ini saya mau nanya. Ntar Mami Aisyang juga boleh bertanya kalau ada yang kurang mengerti. Saya ingin bertanya, itu ketika ditutup sama kain itu, ada sirkulasi udara nggak ya? Bukannya kalau udah tertutup begitu, udara bisa masuk atau memang sengaja tidak ada udara yang bisa masuk? Atau minim udara? Ya, sebenarnya kita kalau misalnya lebih nggak mau repot ya, eh, saya beberapa hari yang lalu saya baru dapat lagi metode baru sebenarnya. Tadinya kita tutup dengan kain basah, tapi kalau misalnya kita terlalu basah, si kain ini nempel di si benih, benihnya ini akan terlalu basah dan jadi busuk. Gitu loh. Jadi kita harus bikin kondisi di mana antara tracy putih dan si kain di ruangan yang sempit itu harus cukup lembab dan hangat. Nah, salah satunya adalah ditutup dengan kain, tapi nggak perlu sampai basah sekali. Gitu loh. Cukup dia lembab, makanya tadi kan saya peras dulu kanebonya, atau kainnya diperas dulu. Jangan kain basah diteplokin gitu loh. Nah itu pasti tidak ada udara. Itu sangat pengap sekali dan itu malah lebih cepat busuk atau berjamur. Jadi memang kita butuh sirkulasi udaranya itu hanya untuk di sekeliling si tray, tempat kita semai. Jadi si kanebonya ini atau si kainnya ini juga nanti dia tambah lama kan akan menguap. Nah itu kita pastikan di dalamnya itu tidak kering atau tidak basah. Salah satunya dengan kain itu. Jadi kita bikin seperti mesin untuk semai. Itu banyak di marketplace ada itu yang buat mesin buat bikin tauge. Nah kira-kira kita akalin mesin taugenya itu lingkungan yang kita taruh di tray ini gitu. Begitu Angko. Oke, nah untuk penyimpanan itu kan pasti satu jauh dari cahaya matahari. Nah, kalau cahaya lampu bagaimana? Sama, nggak boleh juga. Benar-benar istilahnya BO, blackout. Blackout ya. Jadi Oh, benar-benar gelap. ya. Kemudian, Koko Andi, itu berapa kali sehari atau sama sekali tidak boleh ngintip? Kadang kan kita penasaran ya. Ya memang penasaran, saya juga awalnya juga penasaran. Cepat gak sih dia pecah benihnya gitu loh. Tapi biasanya ya, kalau kita Mami Aisyang juga ada hidroponik juga, itu kita main biasanya kalau semai benih itu 24 jam pasti pecah benih, pasti sprout gitu loh. Nah dari situ sudah jadi patokan. Biasanya kalau misalnya kita lakukan semai microgreen ini pagi, sorenya nggak apa-apa, kita buka aja untuk bilas. Jadi kita memastikan ruangnya itu tetap lembab. Makanya kita ada bilas sekali, nanti taruh lagi, tiriskan, seperti yang tadi saya lakukan, tutup lagi pakai kain. Kainnya juga harus dibilas. Itu untuk si wheatgrass. Nah kalau untuk benih yang lain seperti pishot, polong, itu benihnya sangat sensitif dengan air. Dia nggak boleh kena air terlalu lama atau nanti dia busuk. Atau dia sudah pecah benih, tapi nanti kulitnya itu yang bikin busuk. Jadi kalau untuk pishot kita tidak boleh bilas sama sekali. Kita hanya tutup pakai kain basah 3 hari, nanti hari keempat itu akar sudah akan ke bawah, itu kita tinggal isi air doang di tray bawah, tray hijaunya. Jadi sama sekali tidak ada bilas untuk pishot. Kalau yang seperti wheatgrass, kangkung, sunflower itu masih ada bilas sampai hari ketiga. Gitu, Uncle. Bilasnya setiap hari ya, sekali atau bagaimana? Setiap hari, minimal 1 hari 1 kali. Kalau mau bagus 2 kali, mau lebih bagus lagi 3 kali, Uncle. Jadi memang benar-benar ketekunannya itu ya di situ diujinya gitu. Semakin kita rajin, semakin kita tekun, otomatis hasilnya akan semakin bagus. Fungsi kita membilas itu adalah untuk saat dia pecah benih tadi, dia keluarin zat asam, itu kita bilas, zat asamnya itu kita buang. Jadi kalau kita tidak bilas, otomatis zat asamnya itu masih nempel di benih dan itu bisa bikin busuk nanti. Gitu. Oke, ini kan ditutup sama kain. Jadi ketika kita panen, yang microgreen ini tidak akan tingginya nggak akan melebihi tutupan ini atau bagaimana, atau bisa terdorong naik? Bisa terdorong naik, tapi biasanya kalau kita tutup kain ini kita hanya untuk perkecambahan sampai dia pecah benih. Begitu dia sudah pecah benih, akar sudah masuk ke tray bawah, kita sudah tidak perlu lagi tutup kain. Jadi kita hanya blackout saja, taruh di tempat gelap. Tapi balik lagi, 1 hari 2 kali tetap.
ganti air di tray bawah sama bilas tray bawah. Karena biasanya tray bawahnya itu nanti akan licin dia. Sama warna air di tray bawahnya dia akan jadi kayak abu-abu karena kotor jamur. Oke, Koko Andi bisa kasih contoh kira-kira tempat apa yang cocok, yang tidak, yang gelap, kemudian yang paling cocok lah untuk para pemula untuk memulai microgreen ini. Paling mudah itu kalau misalnya kita tidak ada tempat khusus seperti lemari atau blackout room, kita bisa tutup sama nampan biru ini. Jadi ditutup aja di tray yang tadi. Tapi nanti taruhnya harus di tempat yang sirkulasinya bagus. Kalau saya kebetulan karena saya rooftop, saya ada desain satu meja yang tadi saya kerjain, di bawah itu saya ada desain banyak tiang. Jadi saya blackout room-nya ya di bawah meja saya bilas. Dengan ditutup si nampan biru tadi. 2 hari aja, Uncle. 2 hari dia pasti akan pecah benih, akar akan ke bawah. Nah, itu udah nggak perlu ditutup sebenarnya. Oke, saya mengerti. Berarti sekeliling di blackout, ditutup sama atas, tapi sirkulasi udaranya datang dari bawah ya. Yang bawahnya sebenarnya bukan dari bawah. Di ruangan blackout-nya itu kita juga harus ada sirkulasi udara. Jadi blackout ini sebenarnya bukan ditutup kedap, nggak ada udara, bukan. Blackout itu tidak ada cahaya. Sama sekali gelap. Tapi tetap dibutuhkan sirkulasi udara ya? Pasti. Oke. Nah, yang tadi disemai itu kira-kira hari keberapa bisa dipanen? Itu hari paling bagus hari ke-6 sampai maksimal ke-8. Apa yang terjadi kalau sebelum hari ke-6 atau sesudah hari ke-8? Kalau sebelum hari ke-6 sayang. Terlalu muda. Jadi nggak ada yang bisa kita olah nantinya. Karena wheatgrass ini kan seperti rumput ya. Ya kayak begini nih, ini sudah hari ke-5. Ini hari ke-5. Nah, ini akar sudah di bawah semua. Nah, ini sengaja dipertunjukkan atau memang kondisinya tidak blackout? Ini baru dikeluarkan. Ini kondisinya sudah tidak perlu blackout. Blackout itu hanya untuk 2-3 hari sampai dia pecah benih aja, sprout aja. Nanti kalau sudah sprout, terserah Uncle mau dia teksturnya jadi lebih tinggi. Kalau mau lebih tinggi ya blackoutnya dilamain. Jadi 5 hari, 6 hari, nanti kenalin matahari atau sinar cuma 1 hari. Karena kenalin sinar matahari itu atau cahaya itu kita hanya untuk mengeluarin si klorofilnya, si warna hijaunya. Kalau lebih dari 8 hari? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya? Uncle. Nggak masalah. Mau 12 hari, nanti dia akan tinggi sekali tuh seperti ilalang. Cuman problemnya adalah kalau wheatgrass, cara mengolahnya ini masih kebanyakan kita masih bikin jus. Atau biasa disebut wheatgrass shot. Itu murni tanpa air, tanpa gula. Nah, si wheatgrass ini sebenarnya sangat manis. Jadi kalau bisa dilihat itu dari satu, ini saya cabut satu deh. Oke. Ini nggak kelihatan banget ya. Nah, ini satu. Oke. Dia ada 2 bagian sebenarnya. Di bawah yang dekat bijinya nih, benihnya, itu dia akan lebih tebal dan warnanya lebih kuning. Atas ini hijau daunnya. Semakin banyak kena sinar matahari atau cahaya, dia akan makin hijau dan makin tinggi, makin lebar. Nah, yang bikin manis itu sebenarnya yang di bawah sini. Jadi kalau Uncle Edi tadi mau wheatgrass-nya itu sampai 8 hari lebih, 12 hari, bahkan sampai 3 minggu, dia akan tinggi, ininya yang tinggi. Ininya tambah lama kering. Jadi nanti kalau kita olah, dia nggak semanis hari ke-6 atau hari ke-8. Gitu loh. Jadi manis si wheatgrass-nya itu nanti tambah lama hilang. Iya. Oke, nah bagian yang bisa dikonsumsi itu untuk semua microgreen, apakah sama atau beda? Apakah keseluruhan termasuk akar-akarnya atau ada yang dibuang? Di akar pasti dibuang sama benihnya. Jadi sistemnya kita potong di pangkal batang. Untuk semua ya, microgreen juga sama ya perlakuannya? Ya, rata-rata seperti itu.
Rata-rata seperti itu. Cuman kalau misalnya mau dicoba akarnya digoreng tepung boleh. Nanti kabarin ke kita gimana rasanya. Iya, Ada yang bikin seperti itu, ada. ada Tapi ya. ya kita nggak pernah nyoba juga. Ya. Kemudian kalau kita sudah potong itu di akarnya kita biarkan dia bisa tumbuh lagi nggak? Wheatgrass bisa, Uncle, tapi tidak disarankan. Karena manisnya pasti sudah hilang. Panen pertama itu selalu paling bagus. Di pea shot juga sama yang polong. Itu tidak akan terlalu berserat. Begitu panen kedua atau mungkin ada yang sampai ketiga, itu tekstur batang dan daunnya itu sudah sangat berserat. Ada teman kita yang coba sampai hampir 3 kali, itu waktu mau dimakan itu hampir keselak karena terlalu berserat sayurnya. Ya, mengenai air, apakah ada perhatian khusus untuk air? Air biasa aja, Uncle, air pump. Kalau mau lebih ekstrim bisa pakai air RO. Kalau pernah dengar air pelihara di Eco Engine itu ada air pelihara, belum pernah coba ya? Belum pernah. Oke, ntar Mami Aisyah mungkin bisa coba dengan air pelihara. Ya, dari Mami Aisyah mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Uncle Edi, ada Pak Gani, juga Koko Andi ya. Berbahagia sekali hari ini saya dapat pengetahuan banyak. Selesai ini saya mau coba nih, bibitnya saya udah punya, tray-nya juga saya udah punya ya, kanebonya udah saya punya, saya mau coba. Akarnya saya mau kasih bikin keripik, nanti saya kirim. Saya mau coba aja gitu ya. Nah, tadi yang saya belum ngerti, Andi, tadi kan dibilaskan 3 hari, sehari kan 3 kali ya. Berarti kalau dibilas, ini kita angkat dulu dong tutupnya ya. Yes. Kita bilas lagi nih, siram pakai air lagi kan di atas ininya ya. Terus cuci lagi di sini kan, di yang gede nih, cuci lagi ya. Cuci lagi. Udah bersih baru kita tutup lagi pakai ini ya. Pakai ini sehari 3 kali. Gampang, kecil itu mas, sehari 3 kali mah ya. Daripada kita tidur siang, mendingan kita bikin ini. Oke, kalau saya udah ngerti ya. Cuman tadi kalau Koko Andi bilang busuk, bisa apa, nah kita harus berusaha supaya busuk itu nggak terjadi ya. Nah, yang paling harus diperhatikan nih Koko Andi, supaya tidak busuk, apa yang paling penting diperhatiin? Paling penting itu sebenarnya tempat taruh sama bilasnya. Jadi saya banyak share juga ke teman-teman yang lain, saya taruh di mana tempatnya. Bahkan saya pernah sempat taruh di bawah tangga, di rooftop juga coba pakai rak segala macam dengan perlakuan yang sama, padahal kita bilasnya sama sehari 2 kali atau 3 kali, itu hasilnya bisa berbeda, Mami. Jadi kayak misalnya faktor cuaca sih ya. Jadi 2 hari ini misalnya adem, nggak hujan, mendung-mendung aja gitu kan, nggak panas juga. Itu kalau kita bilas itu akan bagus. Tapi begitu misalnya dia, oh hari ini hujan, padahal kita baru mau pecah benih nih hari kedua, kita tambahin lagi, kita siram lagi air, itu mungkin bisa busuk juga gitu. Jadi memang kita harus tahu juga kondisi tempat kita taruh si tray ini atau tempat semainya ini cukup keringkah, cukup basahkah. Kalau saya lebih ekstrim lagi, derajatnya saya hitung. Paling bagus itu di 22 sampai 26. Kalau udah di atas 30 itu sama kayak Mami Aisyah yang punya hidroponik. Kontainernya itu air panas, tambah lama akan busuk batang. Microgreen sama. Bedanya di busuk akar. Akarnya akan mulai coklat. Paling penting itu, Mami. Oh iya. Oh Andi, saya mau tanya lagi. Tadi kan ini kan harus ditutup blackout ya. Kalau saya nggak pakai nampan, saya pakai kantong plastik hitam gimana? Bisa. Kan itu gelap juga dong. Pakai kantong plastik hitam aja yang gede, ya. Bisa. Nah, terus nyimpannya nih, kalau nyimpannya mesti yang adem ya. Saya sih orangnya humoris. Saya taruh di bawah kolong ranjang aja gimana? Bisa. Pakai AC nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Udah ada tapi kalau panjang. Soalnya saya pernah taruh di yang 22 derajat. Gitu Iya. loh. Dan itu aman, malah lebih bagus, akarnya semua putih. Saya coba Kan di kita sunflower, di bunga matahari. Kita kan tidur kan pakai AC tuh kamar. Paling sedikit kan 24. Iya. Taruhnya di bawah kolong ranjang. Ya Pak Bisa. Gani ya. Suhu nih. Nah jadi sobat tangan gak usah pusing cari kemana ya ruangan blackout. Udah taruhnya di kolong ranjang lah. Kan Bisa. gelap Uncle. Ya. Ya, Saya tambahkan sedikit ya. Tadi Ko Andi belum jelaskan ke Ko Andi bahwa kenapa harus gelap gitu ya. Karena pada saat gelap, si benih ini akan terangsang untuk tumbuh lebih cepat. Jadi ada zat auksinnya yang kalau kena sinar itu dia terhambat. Tapi kalau misalnya tidak ditutup, tetap tumbuh sedikit lebih lambat. Jadi maksimalnya itu harus gelap supaya zat auksin tidak terhambat oleh sinar. Nah kemudian kalau sampai memang agak lembab ketinggian di kelembaban di ruangan itu, kita bisa mainkan kipas angin sehingga airnya ngeflow, udaranya flow ya. Dia tidak terkonsentrasi di antara batang. Nah biasanya kalau terlalu rapat, dan harus rapat menurut saya sih, di sela-sela batang ini agak tinggi kelembabannya. Jadi perlu ada kipas yang mengalirkan udaranya itu gitu loh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Koko Andi ini kan advance ya. Sebenarnya ini kelas advance buat dia gitu. Untuk pemula nggak usah khawatir, tidak perlu sampai seperti itu. Jalankan aja dulu supaya jangan takut. Nanti pelan-pelan diperbaiki. Tapi yang diterangkan oleh Koko Andi itu memang adalah yang terbaik, advance. Misalnya, ganti air 3 kali sehari. Apakah salah ketika ganti air 2 hari sekali? Tidak salah dan tetap bisa. Hasilnya tidak sebagus yang 3 kali. Kalau tadi Mami Aisan mau bikin rempeyek dari ini gitu ya, nah itu harus akarnya 3 kali sehari harus dicuci gitu supaya putih. Karena apa? Kalau 2 hari sekali baru diganti airnya, akarnya menguning. Kalau sehari sekali, oke, so-so ya, so-so. 2 hari sekali, fine. Best-nya 3 hari sekali. Makanya Koko Andi bikin struktur yang berbeda untuk tanam yang banyak. Dia bikin talang besar, airnya ngalir terus. Jadi bukan yang kayak yang hijau tadi ya. Kalau nampan itu kan untuk rumahan, untuk kita di rumah gitu ya, supaya instalasinya nggak macam-macam. Tapi si Koko Andi sudah mulai advance, dia bikin talang air yang mengalir, ditaruh di situ. Jadi sepanjang hari airnya mengalir, sehingga itu bukan 3 kali sehari ya. Sepanjang waktu airnya bertukar. Jadi seperti hidroponik sebenarnya. Iya betul. Memang hidroponik itu. Itu Agal, saya kembalikan ke Agal. baik. Jadi Terima kasih. irit air ya. Iya. Ya Uncle ya. Kalau airnya mengalir terus, jadi airnya yang dipakai kan itu juga ya. Terus satu lagi Uncle saya mau tanya, ini kan udah tumbuh nih ceritanya ya, udah tumbuh kan nggak usah dibilas dong. Ini kan yang dicuci kan ini kan. Nah ini nanti dikasih air ya Andi, Koko Andi ya. Betul. Dikasih air supaya ini akarnya kerendam. Yes. Ya. Nah nanti besok-besok ini dibuang airnya, dibilas lagi, kasih air lagi baru rendam lagi ya. Itu Mami Aisyah udah nggak perlu nara-nara lagi, nggak perlu nebak-nebak lagi airnya berapa, tuangin aja setengah liter. 500 ml itu sudah pas di tray hijau. Siap. Terus pH-nya nggak usah dipusingin ya. Saya di rumah kan ada Kangen Water. Kalau mau rendamnya itu pakai Kangen Water kan lebih bagus, rendamnya aja, bilasnya nggak usah. Nah, rendamnya pakai Kangen Water supaya akarnya putih bersih, bisa dibikin keripik. Udah itu aja, Uncle Edi. Ya, baik. Nah, kita sudah di ujung acara, Sobat Tantangan. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah,
Setelah itu kalau kita masih kurang mengerti, ntar kita bisa langsung bertanya pada Pak Gani atau Koko Andi, akan diberikan linknya. Koko Andi dan Pak Gani, saya mau bertanya, kalau terjadi busuk, apakah ada treatment khusus atau semuanya dibuang? Nah, pertama, apakah semuanya busuk atau bisa busuk sebagian? Nah, yang kedua, itu ketika kita semai, itu harus mengisi semua tray atau boleh jarang-jarang atau separoh-separoh. Nah, yang ketiga, apakah semuanya ini tumbuh atau pecah benih atau tidak? Nah, kalau yang tidak bagaimana? Benih itu harus yang baik. Contohnya misalnya kalau kacang hijau, itu hampir semua yang dijual itu bagus. Kita tinggal sebar aja dia tumbuh. Kemudian kangkung, sebagian biasanya ada yang tidak tumbuh tapi tidak apa-apa karena dia tidak membusuk. Misalnya kita tabur let's say 100 gitu ya. Tidak 100 ya karena banyak ya. Ada 2% yang rusak, ya biarin aja, dia tidak mengganggu. Kemudian contoh lain adalah pea shoot. Pea shoot ini dulu kita ada dua macam, yang hijau sama yang coklat. Yang hijau itu namanya green peas, tapi ketika kita tanam itu banyak yang busuk dan bau sekali. Nah, cara menanganinya kita akan capit dia satu-satu dan buang. Tapi jadi agak repot. Nah, kemudian yang warna coklat itu 98% tumbuh. Ketika ada yang tidak tumbuh pun dia tidak busuk. Nah, ini oke, tidak ada masalah. Nah, kemudian sunflower ini yang favorit. Awalnya saya memang beli dari toko asal saja, dan itu ternyata diperuntukkan untuk makan hamster atau burung kakak tua. Nah, yang itu tidak dibuat untuk benih, artinya untuk makanan. Sehingga daya tumbuhnya itu kadang 20%, kadang 40%, kita nggak tahu. Tapi ngeselin. Udah nabur banyak, terus nggak tumbuh, itu ngeselin. Karena dia nggak tumbuh dan busuk, dan itu yang mengundang jamur datang. Jadi kuncinya memang di benih, sehingga kita nggak menyalahkan cara tanam kita. Kadang-kadang kita ini nganggap, aduh cara tanamnya masih salah, atau apa. Padahal sebenarnya sumber utamanya yaitu benih yang kurang sempurna, kurang baik. Nah, silakan Koko Andi yang praktek lebih sering. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Uncle. Berapa banyak gramnya satu tray ini? Kalau berapa banyak, kembali lagi mau panennya berapa banyak dulu. Semakin banyak sebar benih, pasti panennya lebih banyak. Cuman semakin banyak benih di tray tersebut, otomatis kan semakin padat. Semakin padat itu berarti kan zat asam yang keluar dari pecah benih kan makin banyak. Berarti ya harus makin sering, makin rajin bilas. Cuman memang ada satu titik tertentu yang kita mau bilas bagaimanapun, karena dia sudah terlalu padat, dia pasti akan berjamur atau busuk. Jadi kalau saya saranin lebih baik kalau yang berapa gram itu kita kembali lagi mau konsumsi untuk berapa orang, butuhnya banyak atau enggak. Cuman kalau saya udah hitung kurang lebih 50 sampai 70 gram di tray itu sudah oke. Kalau mau ekstrim bisa 100 120. Itu benar-benar padat dan harus satu hari 3 kali. Tergantung jenis benihnya juga, Ya, Mas ya. Jadi kalau kayak pea shoot itu yang kacang polong itu tray yang hijau itu 100 gram sampai 110 gram. Tapi kalau pea shoot, nah itu sekitar tadi dibilang 70 gram, 60-70. Kalau kangkung itu sekitar 40 sampai 45 gram, itu sudah penuh. Jadi kita coba-coba sih ya. Nah, kalau saya sekeluarga berdua itu nggak nanam banyak memang. Jadi sesuai kapasitas. Saya cuma berdua, kalau nanam kangkung, ya satu tray itu sudah bisa untuk makan berdua. Kangkung kan nyusut ya. Jadi saya satu tray pas gitu loh. Tapi kalau keluarganya banyak, ya mungkin buat tray dipanen untuk satu keluarga satu kali masak.
bukan jus aja ya, dimasak boleh ya, kayak dicah gitu ya. Kalau Cah. wheatgrass rata-rata memang di jus. Tapi kalau kayak tadi ada red radish, kangkung, macam-macam, ini tuh bisa dicah seperti biasa. Baik, wah luar biasa penjelasan dari Pak Gani, Koko, Andi. Nah, sekarang kalau kita sudah panen, ini ternyata nggak habis ini, ya. Terus kita bisa menyimpannya berapa lama ini untuk nutrisinya masih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Silakan Koko Andi. Iya, kalau untuk penyimpanan, kalau misalnya kita mau fresh, seperti contoh wheatgrass ini sebenarnya nggak bisa disimpan. Paling lama itu hanya 2 hari dia sudah pasti kering, itu pun sudah di dalam kulkas. Jadi waktu kita mau bikin wheatgrass shot, itu akan menyusutnya luar biasa. Misalnya 100 gram untuk 30 mili sampai 40 mili. Itu kalau kita simpan di kulkas 100 gram itu nanti nggak nyampe 30 mili, mungkin bisa 20-an atau bahkan di bawah 20, tergantung kulkasnya itu dingin sekali atau enggak. Karena kalau kita masuk kulkas otomatis kan itu kan dingin, ada penguapan. Kayak kita di badan, kita tidur di kamar, AC kita setel dingin misalnya 18 nih. Bangun pagi itu pasti tenggorokan agak sakit. Nggak enak, kering gitu loh. Nah, itu sama kayak sayur yang kita simpan di kulkas. Nah, akalinnya itu sebenarnya gampang. Ini di luar dari si wheatgrass. Karena wheatgrass itu harus fresh cut gitu. Harus benar-benar fresh, langsung diolah, langsung dikonsumsi. Nah, kalau seperti contoh mung bean, kacang hijau, kangkung, sunflower, itu kita bisa panen dengan akar. Makanya kenapa tray hijau putih ini itu paling bagus tanpa media, agar panennya itu gampang, tinggal cabut. Kalau kita misalnya pakai media lain, sekam bakar, kokopit, memang untuk jaga kelembapan benih untuk sproutnya dia paling bagus. Karena kita nggak perlu lagi diungkep kain lagi gitu. Kelembapannya sudah terjaga di kokopit. Tapi problemnya adalah untuk kita yang mau simpen lama di kulkas, itu bersihinnya luar biasa banget. Saya pernah pertama kali pakai kokopit 9 tray, panennya bagus banget, daunnya lebar-lebar. Tapi kan nggak mungkin langsung habis dimakan itu 9 tray. Akhirnya ya minta tolong karyawan, tolong dicuciin satu-satu gitu loh. Ya itu repot sekali kalau pakai kokopit. Jadi kalau sudah tanpa media tanam, kita bisa cabut, dan itu bertahan maksimal 2 minggu di dalam kulkas dengan suhu yang standar, suhu medium. 2 minggu. Satu cara lagi sebenarnya boleh dipotong, tapi jangan dicuci, langsung dimasukin kontainer plastik. Itu kira-kira 1 minggu oke. Tanpa akar ya, artinya kita potong, langsung tidak usah dicuci, langsung masukin ke kontainer plastik, ditutup, taruh kulkas. Ini bisa seminggu masih bagus. Nah, nanti pada saat masak baru dicuci. Sebenarnya itu menghindari ada air ya. Kalau ada air di sela-sela daun masuk kulkas itu akan menjadi lembab dan busuk. Nah, paling bagus dengan akarnya. Baik, terima kasih Pak Gani, Koko Andi, Mami Aisyah, Sobat Tantangan semua. Mari segera kita bikin microgreen, si mungil kecil penuh nutrisi. Terima kasih.